Mikrotik memiliki package baru yang bernama ROS Storage. Penasaran ROS Storage ini digunakan untuk apa? Silahkan tonton terus video ini. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Mikrotik kembali berinovasi dengan membuat package baru yang bernama adalah ROS Storage. ROS Storage ini digunakan untuk memfungsikan router Mikrotik ini supaya bisa menjalankan fitur RAID. RAID atau Redundant Array of Independent Disk merupakan suatu solusi yang bisa kita gunakan untuk menambah kapasitas disk, menggabungkan kapasitas disk, atau melakukan mirroring disk, atau juga kombinasi dari keduanya. Dengan adanya penambahan kapasitas disk pada router OS Mikrotik ini, maka untuk fitur-fitur yang sangat membutuhkan disk seperti ada yang namanya SMB, kemudian ada web proxy, kemudian user manager, the container, dan lain-lain, ini nanti akan sangat fleksibel sekali. Kenapa? Karena data itu nanti akan disimpan di dalam RAID system, yang mana nanti RAID bisa kita jalankan sesuai kebutuhan kita. Bisa menggunakan RAID strip atau bisa juga menggunakan RAID mirror. Package ROS Storage saat ini sudah tersedia di versi stable 7.9. Jadi bagi Anda yang ingin menggunakan fitur ini di router Mikrotik, maka Anda bisa upgrade routernya menggunakan versi 7.9 stable. Kemudian untuk arsitektur yang didukung itu ada beberapa, yaitu ada ARM, ARM64, X86, dan juga Tile. Kemudian untuk RAID yang didukung oleh RAID atau ROS Storage ini ada RAID 0, RAID 1, RAID 4, RAID 5, RAID 6, RAID linear, dan juga nested RAID. Atau biasa kita sebut dengan RAID 10 atau RAID 10. Sebagai contoh kasus, di sini kami memiliki perangkat RB1100 AHX4. Untuk RB1100 ini adalah DUT Edition, di mana di dalam dari perangkat RB1100 ini terdapat beberapa port atau slot storage tambahan, seperti di perangkat ini dibekali dengan 2 port slot M2, SSD M2, kemudian juga terdapat 2 slot SATA port, dan di belakang juga terdapat yang namanya micro SD. Nah, sebagai contoh kasus kali ini, di sini kita akan memanfaatkan port SATA yang ada di dalam RB1100 ini untuk kebutuhan RAID. Untuk RAID yang kita gunakan nanti adalah RAID mirror. Sehingga ketika nanti terdapat salah satu disk atau hard disk yang bermasalah di dalam perangkat ini, maka data yang disimpan di dalam RAID system yang ada pada RB1100 ini akan tetap aman, karena datanya disimpan secara mirror. Setelah menambahkan storage tambahan pada RB1100 ini, maka kita bisa cek di dalam sistem router OS ini apakah storage yang kita tambahkan ini sudah terbaca atau belum. Kita bisa akses perangkat ini menggunakan Winbox. Kemudian perangkat kita adalah ini 1100 DX4. Nah, ini adalah perangkat kita. Kemudian untuk melihat apakah storage kita terbaca atau tidak, kita bisa cek di dalam menu sistem disk. Jadi di sini kita bisa lihat untuk storage tambahan terbaca atau tidak di dalam router OS Mikrotik ini. Dan kebetulan di sini untuk storage tambahan yang kita gunakan adalah SATA ukuran 2,5 in SSD tipenya dengan kapasitas 240 GB. Kemudian yang bawah ini adalah storage tambahan juga, atau storage bawaannya si RB1100 ini, dengan tipenya adalah SSD juga, M2 dengan kapasitas 60 GB. Berikutnya kita bisa install package ROS Storage yang bisa kita download di website mikrotik.com. Kemudian untuk package ROS Storage ini terdapat di dalam file extra package. Jadi pastikan untuk menggunakan fitur RAID ini Anda mendownload yang namanya extra package di website mikrotik.com.
Tipsnya adalah pastikan ketika Anda menginstal package tambahan ini, untuk versi yang digunakan itu sama dengan versi router OS yang Anda gunakan saat ini. Jadi di sini router saya versinya 7.9, maka ketika Anda mau mendownload, kita juga harus menggunakan yang versinya 7.9 juga. Kebetulan di perangkat kita ini sudah saya install yang namanya package ROS Storage. Ketika proses install sudah berhasil, maka kita bisa cek di dalam menu System Package. Untuk cara installnya sebenarnya gampang seperti menginstal package router Mikrotik pada umumnya, tinggal drag and drop saja kemudian lakukan reboot. Ketika sudah berhasil diinstal, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Terdapat package baru yaitu ROS Storage versi 7.9 DRB 1100.edition ini. Setelah ROS package sudah berhasil diinstal, maka langkah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi RAID pada RB 1100.edition ini. Untuk RAID yang kita gunakan kali ini kebetulan akan menggunakan RAID 1 atau RAID mirror. Kita akan menggabungkan atau akan melakukan mirroring terhadap dua SSD dengan kapasitas 240 GB. Nah, untuk melakukan konfigurasinya, maka kita bisa lakukan di dalam new terminal yang ada pada router. Maka di ini bisa kita close, ini kita close, kemudian kita buka new terminal. Nah, untuk melakukan konfigurasinya nanti kita bisa lakukan di sini. Perintahnya adalah kita bisa lakukan yang namanya masuk ke dalam menu disk, kemudian kita tambahkan add. Setelah itu jika kita lupa menunya apa, kita bisa klik tab lagi di sini. Jadi terdapat beberapa menu RAID. Yang pertama kali kita akan menggunakan yang namanya type. Tabnya apa? Tabnya di sini adalah RAID, jadi kita gunakan type RAID. Kemudian RAID type-nya kita akan menggunakan RAID berapa? Seperti ini, jika kita tab terdapat beberapa RAID yang bisa kita gunakan sesuaikan dengan kebutuhan nantinya. Katakanlah di sini saya akan melakukan mirroring sehingga saya bisa memilih yang namanya RAID type 1. Kemudian kita tentukan berapa jumlah harddisk yang akan kita gunakan untuk kebutuhan RAID ini. Jadi kita bisa ketikkan RAID device count. Jadi karena harddisk yang akan kita gunakan itu 2, maka kita isikan 2 di sini. Kemudian satu lagi ada yang namanya slot digunakan untuk memberikan identitas disk RAID-nya nanti. Misalnya adalah RAID 1. Kita juga bisa lihat di dalam menu sistem disk, kita bisa buka lagi di sini. Dan nanti kita lihat apa hasilnya. Nah, di sini di disk nanti akan ada yang namanya RAID 1. Modelnya RAID 1 mirror. Selanjutnya di sini kita akan coba melakukan konfigurasi RAID member. Jadi kita akan tentukan disk mana aja yang akan menjadi member dari RAID 1 ini. Nah, untuk langkahnya juga kita bisa lakukan menggunakan command line. Perintahnya adalah disk kemudian set, kita atur. Kemudian kita bisa tab jika kita lupa perintahnya apa. Kemudian kita pilih disk mana yang akan kita gunakan sebagai RAID, yaitu adalah SATA 1 dan juga SATA 2. Jadi di sini kita bisa tentukan SATA 1. Kemudian RAID masternya itu adalah RAID 1. Kemudian kita konfigurasi lagi RAID device count-nya itu sesuaikan dengan jumlah disk yang kita gunakan. Maka di sini kita bisa isikan 1. Kemudian kita konfigurasikan lagi RAID device count-nya ini adalah hard disk yang kedua. RAID membernya tetap RAID 1. Kemudian ini untuk yang SATA 2. Nah, kita konfigurasi seperti ini saja. Kemudian untuk melihat hasilnya seperti apa secara mendetail, kita bisa tuliskan disk print detail. Maka nanti hasilnya seperti ini. Kita bisa coba
lihat hasilnya seperti apa. Jadi di sini terlihat ada read master yaitu read mirror dengan kapasitas tetap, kapasitasnya 240 GB. Karena 240 dan juga 240 di mirror, maka kapasitasnya tetap. Read type-nya adalah read 1. Kemudian di sini juga ada 2 disk yang tadi kita tambahkan menjadi member dari read 1. Yaitu adalah SATA 1 dan juga SATA 2. Kalau teman-teman lihat di sini juga terdapat yang namanya flag R. R ini artinya adalah read member. Jadi SATA 1 dan juga SATA 2 ini adalah read member dari read 1. Jadi kita bisa juga lihat di sini read masternya adalah read 1. Seperti ini. Ketika read master ini sudah berhasil dibuat, maka sekarang kita akan coba lakukan pengujian untuk menyimpan file ke dalam read yang ada pada RB1100 ini. Namun sebelum kita akan menyimpan file, maka kita harus siapkan terlebih dahulu disknya. Caranya adalah kita bisa lakukan yang namanya format drive. Nah, kita bisa lakukan format drive, kita arahkan untuk slotnya itu adalah RAID 1. Untuk file sistemnya Anda bisa sesuaikan dengan kebutuhan, ada FAT32 dan juga ada ext4. Kita bisa klik start di sini dan kita tunggu untuk proses format drive-nya ini selesai. Ketika proses format drive-nya ini sudah 100% dan juga statusnya nanti sudah down, maka kita bisa menyimpan ke dalam file RAID 1 ini. Jadi untuk sementara kita tunggu terlebih dahulu sampai progres ini berjalan 100%. Setelah proses formatting selesai dan juga di sini statusnya sudah done, maka di sini akan muncul yang namanya disk baru, yaitu adalah RAID 1 part 1, dan juga di sini kita juga bisa lihat terdapat disk baru yaitu RAID 1 part 1 dengan kapasitas kurang lebih 240 GB. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba lakukan pengujian, yaitu menyimpan file ke dalam RAID 1 part 1 ini, ke dalam RAID. Namun sebelum kita memindahkan file, maka di sini kita bisa lihat yang namanya proses read dan juga write yang terdapat pada perangkat RB1100 ini, yang terdapat pada RAID RB1100 ini. Caranya adalah kita bisa tambahkan kolom baru di sistem disk ini. Kita klik kanan, kemudian show kolom, kita bisa pilih yang namanya read dan juga yang namanya write read. Nah, proses read write-nya nanti akan terlihat di sini. Kemudian di sini kita akan coba siapkan yang namanya file yang akan kita masukkan ke dalam RAID RB1100 ini. Kita bisa saja melakukan drag and drop seperti ini atau menggunakan yang namanya FTP. Di contoh kali ini kita akan coba menggunakan FTP karena kebetulan untuk file yang akan kita pindahkan cukup besar, yaitu 1,3 GB. Opsi lain selain melakukan drag and drop file ke Winbox, maka kita juga bisa melakukan yang namanya FTP. Untuk salah satu aplikasi yang kita gunakan di sini kebetulan adalah FileZilla. Nah, cara penggunaannya cukup mudah, kita tinggal isikan alamat IP-nya saja, kemudian username-nya dan juga password-nya, kemudian kita bisa connect. Ini adalah disk RAID yang barusan kita format tadi. Nah, kita akan menyimpan file ke dalam ini. Jadi untuk caranya adalah kita tinggal lakukan drag and drop ke FileZilla seperti ini. Kemudian kita juga bisa lihat prosesnya untuk proses mirroring berjalan seperti apa.
Dan di sini kurang lebih proses penulisannya itu up to mungkin sampai 500 Mbps. Oke, di sini terdapat notifikasi ketika file sudah berhasil dipindahkan. Maka di sini akan terdapat satu file baru di dalam folder RAID 1 part 1. Dan juga proses write-nya juga sudah selesai. Artinya proses penulisannya sudah selesai. Lalu apa jadinya ketika terdapat salah satu disk bermasalah pada RAID mirror ini? Maka sebenarnya nanti ketika terdapat salah satu disk yang bermasalah, data yang disimpan di dalam RAID akan tetap aman karena data dituliskan secara mirror. Nah, nanti ketika salah satu disk ini bermasalah, di flag sistem disk ini nanti akan terdapat yang namanya flag error. Misalnya RAID error atau terdapat yang namanya informasi degrade. Nah, solusinya gimana? Solusinya kita bisa mengganti disk yang bermasalah menggunakan disk yang baru. Jadi kita akan coba lakukan bongkar terhadap salah satu disk yang ada pada RB1100 ini. Kita akan coba ganti disknya, mengganti disk yang baru dengan kapasitas yang sama, yaitu 240 GB. Selanjutnya di sini kita akan coba mengganti disk yang bermasalah yang terdapat pada RAID 1 RB1100 ini menggunakan disk yang baru dengan kapasitas yang sama. Maka hal yang bisa kita lakukan di sini sebelum membongkar perangkat RB1100 ini, maka kita bisa lepaskan terlebih dahulu sumber powernya. Nih, kita lepaskan terlebih dahulu. Kemudian kita bisa bongkar atau lepaskan baut yang menempel pada RB1100 ini. Anda bisa lepaskan beberapa baut yang terdapat di sekeliling RB1100 ini. Jika sudah, maka Anda bisa buka RB1100 ini. Kemudian kita akan coba ganti disk yang bermasalah, katakanlah yang bermasalah ini menggunakan disk yang baru dengan kapasitas yang sama. Kita bisa lepaskan baut yang menempel di dalam mounting SATA, mounting disk yang terdapat pada RB1100 ini. Kita bisa lepaskan bautnya ini. Kemudian kita lepaskan kabel power dan juga kabel data atau kabel SATA. Kemudian kita pindahkan disk yang baru ini ke mounting disk yang terdapat pada RB1100. Kemudian kita pindahkan disk yang baru ini ke mounting kit RB1100. Kita pasangkan kabel SATA-nya lagi dan juga kabel powernya. Jika sudah, kita bisa tutup kembali casing yang ada pada RB1100 ini. Setelah proses pemindahan disk dari hard disk yang bermasalah, kita ganti menggunakan disk yang baru ini sudah selesai, maka kita sekarang bisa akses ke perangkat RB1100 ini untuk melihat proses rebuild atau proses recovery-nya. Kita bisa akses lagi perangkat ini menggunakan Winbox. Kemudian kalau teman-teman lihat di sini ada proses yang berjalan, read dan write yang berjalan di sini. Artinya ini adalah proses rebuild atau proses recovery. Kemudian tadi kita sudah sempat
menyimpan file di dalam RAID 1 dan kita lihat untuk filenya ini tetap utuh. Kemudian jika Anda ingin melihat proses rebuild atau recovery-nya ini sudah berapa persen, maka bisa kita lihat di dalam new terminal router. Untuk perintahnya adalah this print detail. Nah, di sini kita bisa lihat untuk RAID 1 terdapat informasi di grid. Kemudian di sini proses recovery-nya atau rebuild-nya sudah 8,9%. Kemudian untuk hard disk yang baru saja kita ganti itu adalah hard disk SATA 2. Statusnya saat ini masih spare. Jadi kalau ini mau di refresh juga bisa, kita tinggal tekan yang namanya tombol D. Nah, ini prosesnya sudah 9,7%. Jadi proses rebuild ini bisa kita tunggu sampai selesai. Di sini juga sudah terdapat yang namanya estimasi waktunya. Jadi bisa tambah, bisa kurang. Dan tentunya di sini kita juga bisa lihat ada proses read write yang berjalan dari hard disk 1 ke hard disk 2. Jadi seperti itu tadi langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mengkonfigurasi RAID yang terdapat pada router OS MikroTik. Jadi yang pertama Anda harus menggunakan versi MikroTik yang terbaru. Sebagai contoh saya menggunakan versi 7.9 stable. Kemudian Anda juga harus menggunakan router dengan arsitektur ARM, ARM64, Tile atau x86. Kemudian Anda juga harus menginstal package tambahan yaitu package ROS Storage. Berdasarkan pengujian yang kita lakukan tadi, proses rebuild atau recovery ini berjalan secara otomatis. Semisal rebuild atau recovery ini tidak berjalan secara otomatis, maka hal yang Anda lakukan, Anda bisa disable RAID master, kemudian Anda bisa mengganti RAID member yang katakanlah tadi adalah disk 1, Anda ganti menggunakan disk yang baru, kemudian aktifkan lagi yang namanya RAID masternya. Maka setelah itu nanti proses recovery-nya akan berjalan secara normal. Kemudian tips selanjutnya, ketika Anda menggunakan RAID ini, maka Anda bisa sebisa mungkin, apalagi untuk RAID yang mirror, sebisa mungkin Anda menggunakan disk atau storage dengan kapasitas yang sama. Sebagai contoh di sini tadi kita menggunakan SSD dengan kapasitas 240 GB 2 piece. Kesimpulan lainnya, ketika kita mengimplementasikan RAID di dalam RB1100 AHX4 atau DUT Edition ini, ketika tadi ada proses rebuild, kemudian ketika ada proses read write, maka cukup memakan resource CPU dari perangkat RB1100 ini. Sebagai solusinya, Anda bisa menggunakan perangkat lain yang menggunakan kapasitas CPU yang cukup tinggi. Terlebih lagi di perangkat RB1100 ini hanya terdapat beberapa port atau slot tambahan saja, sehingga ketika kita ingin mengimplementasikan katakanlah RAID 10 atau RAID 10, maka akan susah untuk dilakukan karena tentunya akan membutuhkan yang namanya banyak hard disk atau banyak disk. Opsi lainnya, Anda bisa manfaatkan yang namanya perangkat Microbit Etna. Microbit Etna ini basisnya adalah server, namun bisa saja Microbit Etna ini kita install menjadi router OS MikroTik. Jadi Microbit Etna ini menjadi router MikroTik. Kemudian di Microbit Etna juga disediakan beberapa macam port SATA, sehingga ketika terdapat hard disk yang bermasalah, maka Anda bisa langsung lepas hard disk yang bermasalah tersebut, kemudian Anda bisa langsung ganti menggunakan hard disk yang baru. Istilah lainnya adalah hot swap. Di Microbit Etna juga terdapat yang namanya RAID card. Jadi ada Microbit Etna dengan seri atau versi yang memiliki RAID card. Jadi RAID card ini juga nantinya bisa Anda kombinasikan dengan RAID yang terdapat pada router OS MikroTik ini. Jadi RAID cardnya digunakan untuk melakukan katakanlah mirroring system. Kemudian untuk mirroring datanya Anda bisa menggunakan fitur RAID yang terdapat pada router OS MikroTik tersebut.
Mungkin cukup sekian Mikrotik tutorial kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel kami. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru ketika kami update video. Jika ada pertanyaan silakan tuliskan saja di kolom komentar di bawah ini. Dan juga silakan share video ini supaya bisa lebih bermanfaat bagi pengguna Mikrotik yang lainnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Mikrotik tutorial selanjutnya.